Oke Bongki, Ya, sebenarnya apa sih yang paling seru pas, kamu lagi syuting itu? ada yang paling membekas sampai sekarang itu lagi syuting tag diomelin. Oh, sutradara dong? Sutradara. Berapa kali sampai take dan Iya, diomelin terus? diomelin terus itu luar biasa sampai sekarang itu keinget terus itu omelan itu dan jadi pelajaran berharga sampai sekarang. Halo Sobat Smart semuanya, Rebu Bicara kembali hadir bersama saya dengan Ana Maria Susanti. Dan juga pada episode kali ini saya ditemani oleh teman saya, yang teman yang asik punya lah pokoknya. Siapa dia? Perkenalkan diri kamu Bongki. Ya, halo, saya Bongki Aditya di sini bersama Mbak Ana yang luar biasa, host terkece dari Aduh, Kota terima kasih Depok. Bongki. Ya, jadi sebetulnya tema hari ini tuh sebenarnya kita mau ngobrolin tentang apa sih itu yang benar nggak sih kalau narkoba itu umum gitu ya dipakai oleh para entertainer ya. Dan kebetulan memang Bongki ini adalah bintang iklan. Banyak loh sebenarnya iklannya yang sudah dibintangi, tapi jangan jangan salah loh. Sebenarnya Bongki ini juga seorang apa ya, atlet bukan Bongki? Bukan, kalau saya Ya. lebih ke penggiat pencak silat. Oh, penggiat pencaksilat Betul. ternyata. Jadi sebenarnya aktivitas Bongki selain sebagai bintang iklan, sebenarnya dia juga adalah penggiat pencaksilat. Nanti kita akan cerita banyak ya. Bongki, Siap, Mbak Ana. kamu kenapa sih milih iklan? Milih iklan, itu tadinya saya terjun untuk di sinetron. Oke, Tapi waktu itu rezekinya baru sampai figuran. oke. Figuran yang cuman kelihatan kalau di sinetron itu kan ada cuman kakinya doang, Mm-mm. pundaknya aja tuh. Tepuk tangan, tepuk tangan. Iya, Aduh, 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 iya, gitu ya. betul betul betul. Pernah. Kemudian akhirnya rezeki itu saya ketemu sama manajemen Mhm. khusus untuk memang job untuk iklan. Kalau bahasa di kita tuh namanya TVC, TV komersial. Jadi untuk iklan. Jadi di entertainment itu ada tiga. Untuk TVC iklan, untuk film, dan untuk sinetron dan lain-lain seperti itulah. Kalau saya alhamdulillah baru di iklan sih. Cuman saya pengen merambah ke yang lain sinetron sama film belum Oh, ada ini. tapi Mudah-mudahan habis ini ada ya. tunggu dulu. Kita lihat dulu ya iklannya yang terbaru si Bongki ini kayak apa ya. Boleh, boleh. Kita coba cek ini. Tiket liburannya mas, ada diskon gede-gedeannya loh. Mbak kalau bohong sambar geledek loh. Harga geledek online Tiket Week nyamber lagi. Diskon hingga 50 plus 35% di jam geledek untuk semua produk. Samber tiket muska. Oke, terus akhirnya karena ketemu manajemen untuk TVC, akhirnya ke iklan ya. Iklan. Jadi fokusnya untuk sementara ini sampai saat ini itu di iklan. Oke, Mm-mm. iklan udah berapa iklan yang dibintangi sampai sekarang? Wow, sudah. Saya juga agak lupa sebenarnya karena di main di iklan itu iklan pertama job pertama itu di tahun 2013 itu iklan minuman kelihatannya cuman mungkin 1 sampai 2 second, 2 Heeh. detik, tapi benar-benar meledak sampai dulu masih kuliah itu teman-teman mungkin nyariin saya yang di kampus. Cuman saya waktu itu lagi fokus skripsi dan di kosan. Kemudian habis itu meledak lagi iklan oli. Wah, itu benar-benar full muka saya semua. Oh yes, langsung habis itu nama Bongki Aditya langsung tenar ya. Langsung tenar. Oke, itu kalau yang iklan minuman tuh apa sih yang bikin kamu akhirnya jadi terkenal gitu ya? Mungkin karena saya dulu itu pertama kali karakter saya komedi. Mm-mm. Jadi main iklan itu di minuman cuman untuk ditiban bola basket. Tok itu aja. Beneran nih bola basket beneran? Bukan. Jadi bola yang anak-anak tuh yang tipis, Heeh, heeh, yang tipis banget yang ringan, itu di custom sama kru. heeh. Jadi kayak bola basket. Orang lihatnya real itu bola basket padahal bukan. Mm. Itu komedi pertama akhirnya saya sampai saat ini karakter saya di entertain adalah karakter komedi jadinya Oke, identiknya dengan komedi ya. dengan komedi. Bisa nggak sih coba kamu, biasanya tuh karakter yang kamu perankan tuh kayak apa mungkin dengan mimik wajah? Kan kalau iklan rata-rata mimik wajah doang Betul, ya, betul. gimana misalkan? Misalkan ada jargon yang waktu itu sempet naik di iklan oli. Kalau ditarik ogah-ogahan. Nah, gitu. Jadi ada suara-suara khas karakter dari suara saya yang cempreng Heeh. dengan kribo karakter saya berkumis. Ya, begini jadinya karakter komedi. Kayak model tadi gitu. Itu jargon mungkin sekitar tahun 2013 2014 iklan oli. Iya ya, nanti kalau
mungkin pas lagi searching-searching YouTube mungkin ya, masih Iya, ada kali ya iklannya? masih ada di YouTube. Tapi katanya mukanya jangan kaget ya, agak berbeda ya mukanya dibandingkan di iklan ya? Betul sekali, agak berbeda. Kenapa? Mungkin karena pengaruh make up atau apa waktu itu? Pengaruh mungkin pengaruh ke kamera juga ya. Biasanya memang orang kalau aslinya ada yang kelihatan lebih tua, Mhm. ternyata ditayangin ada yang lebih muda ataupun sebaliknya. Oke oke oke. Coba, sebenarnya akhirnya Bongki ini kan jadi terkenal tuh karena memang karakternya selain komedi ternyata rambutnya ya ternyata ya? Betul, Rambutnya rambutnya tuh emang kribo. kribo banget, tapi kan ini nggak kelihatan kribo nih, coba kalau Kita dibuka lihat kayak kita apa lihat. nih? Oh, Tapi kurang kribo loh tapi kurang menurutku. kribo. Itu saya 2013 itu sampai mungkin 2000 sebelum pandemi Heeh itu heeh. benar-benar kribo. Ini termasuk pendek Oke. karena mungkin ganti karakter, kalau bahasa ganti karakter coba yang lebih fresh. Oke oke. Oke, nah sebetulnya kalau syuting itu bisa cerita nggak gambarannya kalau syuting itu gimana? Wow, kalau syuting itu kita persiapannya banyak. Pertama kita dari casting. Mhm. Dari casting itu benar-benar jadi yang mungkin kalian nganggap bahwa syuting itu enak, enak ketika sudah tayang. Padahal prosesnya banyak, Mbak. Mhm mhm. Jadi dari casting, casting itu kita ngantri. Ya. Bisa ratusan orang. Bisa kita datang jam 12. Biasanya opening itu tempat casting atau PH itu sekitar jam 12 atau jam 1. Ini sebelum pandemi ya. Mhm. Itu kita bisa masuk ruangan untuk casting itu bisa jam 5 sore bahkan bisa malam, tergantung orang yang ngantri. Itu proses casting. Setelah proses casting ada yang namanya fitting workshop. Nah, fitting workshop itu adalah hasil dari pilihan-pilihan yang kemarin casting. Mungkin misalnya casting kemarin ada 100 orang, ternyata yang fitting workshop itu cuma 5 orang. Padahal misalkan yang dicari cuma satu talent. Kita Mmm. berebutan 5 orang ini Mhm buat ngerebutin satu posisi untuk jadi pemain itu. mhm Nah, fitting itu adalah kita disuruh nyobain karakter si A. mhm Jadi kita pakai bajunya dia, pakai celananya dia. Nah, terus abis itu ada yang namanya proses workshop. mhm Workshop itu adalah kita kayak latihan aja. mhm. Real benar-benar di situ dialognya sudah ada, peranannya sudah ada. Nah, nanti dari situ mereka orang-orang PH, ada produser, ada director, ada klien, di situ mereka rapat. Kira-kira dari kelima orang itu siapa yang Siapa yang cocok? lolos? Betul. Yang buat dapetin peran si A ini di iklan ini. Setelah itu syuting. Mhm Biasanya tenggang waktunya dari workshop dan fitting ke syuting itu sekitar 3 hari atau seminggu. mhm Nah, dari situ kita dikasih waktu istirahat sama mereka. mhm. Karena benar-benar kerja di entertain itu benar-benar capek sebetulnya. Untuk Untuk pas syutingnya? ya Nah, pas syuting itu callingan itu kita wajib datang subuh sudah di lokasi. itu wajib ya? Wajib. Subuh? Terus Subuh, rata-rata subuh. berangkat dari rumah jam berapa itu? Yang intinya subuh harus sudah di lokasi, dimanapun Nggak lokasinya. mau tahu ya pokoknya ya, Nggak mau mau di tahu. ujung dunia pun pokoknya subuh sudah harus nyampe gitu ya? Betul, entah itu caranya mau bareng sama tim Mhm. atau kita sendiri ke sana. Oke. Jadi subuh sudah di sana, kemudian sarapan seperti biasa jam 7 jam 8. Kemudian mulai tag itu rata-rata dari jam 8 atau jam 9 pagi. Mhm mhm. Nah, itu keseringan kita selesai syuting itu tengah malam. Jam 12 malam? Ya, jam 12 karena mungkin mereka juga butuh materi yang banyak. Banyak opsi jadinya. Mhm. Jadi itu kalau menurut kita ya, syuting di bawah jam 9 selesai itu kerja sehat. Syuting Amazing sehat. gitu ya? Ya, wah luar biasa Luar senangnya. biasa. Luar biasa. Tapi ada beberapa teman saya yang memang overtime, Mmm. kelar subuh. Luar biasa. Itu capeknya luar biasa. Itu pakai acara tidur-tiduran istirahat gitu nggak? Kalau kita nyempetin waktu, makanya kita suka nanya sama tim sama kru, ini kira-kira saya masih lama nggak tag-nya? Mhm Kalau sekiranya masih lama kita pakai buat istirahat. Karena kalau kita kurang istirahat, ngeblank. Apalagi ini kita kerja acting. Butuh benar-benar semua gerak badan itu dibutuhkan. mhm mhm. Jadi sebenarnya kalau saya ya lebih ketahuannya tuh di TVC. Padahal iklan itu paling lama 1 menit tayang di TV. Mhm. Tapi proses syutingnya dari subuh sampai tengah malam. Itu yang tidak kalian pernah tahu. Jadi bisa kebayangkan bagaimana stresnya orang-orang kalau lagi syuting ya, jangan dipikir syuting tuh enak duduk diem, apa yang udah jadi di depan kita itu sebetulnya tuh sudah diedit, tapi prosesnya wow luar Prosesnya, biasa betul ya sekali. sebetulnya ya. Luar biasa. Wow, terus setelah itu, biasanya ada nggak, oh ada yang kurang nih, besoknya lagi syuting lagi gitu? Biasanya kalau kayak gitu lebih ke ngambil suara. Mmm, Karena di lokasi itu kan pasti banyak suara.
Mhm. suara-suara gangguan dari lain. Net sound-nya masuk juga gitu ya? Ya, bocor lah gitu. Bocor lah, heeh. Mungkin selanjutnya kita di calling lagi buat ke studio, Mhm. pengambilan suara. Nah, itu biasanya take VO sebutannya. Mhm. Nah, itu biasanya cuman itu sih. Nggak pernah kita syuting ulang. Karena untuk syuting ulang itu biayanya mahal. Wow, Biayanya betul. mahal sekali, apalagi untuk sekelas TVC itu bisa di angka luar biasa amazing-nya. Wah, Film aja saya pernah dengar bisa sampai MM-an ya. betul. Ini, syuting Iklan iklan yang durasinya cuman 1 1 menit menit. maksimal, itu bayangkan bisa berapa itu? Setengahnya film biasa bisa ya? Bisa di angka ukuran 1 M itu sudah aman untuk iklan. Wow, berarti hampir 11, 12, film ya kalau begitu Ya, ya? betul. Karena harus perfect. Mhm, Karena menyangkut tentang jual beli brand, produk. Kan oke. kalau iklan kan menjual produk. Mhm, Jadi mhm. kalau iklannya kurang bagus juga berdampak ke produknya juga dong. Oke, sekarang balik lagi nih Bongki, Oke, siap. kalau pada saat kamu lagi syuting, hal-hal apa sih yang bikin kamu akhirnya menjadi tertekan banget? Ada nggak? Yang tertekan itu alhamdulillah sih sebenarnya nggak ada. Jangan sampai ada pikiran aja di rumah. Mhm, Entah orang tua sakit atau anggota keluarga sakit. Itu sebenarnya yang paling bikin pikiran. mhm, Makanya ketika kerja itu mungkin sama apa namanya dengan profesi yang lain. Ketika lagi kerja tuh jangan sampai ada pikiran dari rumah. mhm, Itu aja. Dan kita selaku talent kerja di entertain itu benar-benar harus profesional. Jadi kita tuh harus benar-benar fokus untuk kerja di situ. Pikiran apapun jangan sampai ada mengganggu karena kita kerjanya menghafal dialog, mhm, mendalami karakter. mhm, Karena yang kalau kerja kan saya nggak mungkin pakai Rizky, mhm. saya nggak mungkin pakai nama Bongki. Tapi saya pakai peran yang saya terima dari sutradara sesuai dialog. Mhm, Kayak gitu tuh luar biasa pendalamannya. mhm. Itu baru iklan ya? Baru Belum iklan. belum film ya? Film itu luar biasa. Mhm. Ada yang namanya itu reading, Reading, heeh, reading. Itu bisa berbulan-bulan. yes. Jadi bagaimana dia seharusnya memerankan karakter itu gitu ya, biar bisa benar-benar sesuai dengan harapan si penulis skenarionya maupun sutradaranya ya? Betul, itu prosesnya luar biasa. Makanya seorang artis Mhm, atau talent itu ketika mencapai kepuasan sebagai talent di peran itu ketika sudah memain film. film. Film itu puncak atas untuk sebuah kepuasan di bidang seperti main apa namanya karakter pendalaman materi Mhm, itu untuk makanya bidang acting ya? acting untuk di bidang acting itu rata-rata memang anak-anak teater Mhm, karena memang biasa mereka tapi kalau untuk yang awam atau itu agak susah termasuk saya sebetulnya wah itu luar biasa kalau film itu oke, bisa disimpulkan bahwa syuting itu bukan pekerjaan yang mudah, tetapi pekerjaan yang menguras energi dan juga konsentrasi. betul sekali Nah, kita bisa kebayang ya, berarti orang-orang yang memang terjun di dunia apa ya, perfilman maupun syuting seperti itu maupun periklanan gitu ya. betul Itu kan berarti tekanannya memang luar biasa tingginya ya. luar Karena biasa memang pertama ketika memang pada saat kerja dia bisa jadi 24 jam nggak stop bener-bener nggak stop sama sekali dan harus fokus terus. Nah, akhirnya banyak yang jatuh ke dalam penyalahgunaan narkoba. narkoba. Kalau Bongki pernah nggak itu nyobain? Alhamdulillah saya tidak pernah menggunakan atau mendekati barang-barang seperti itu alhamdulillah Resepnya apa nih Bongki? Mungkin bisa resepnya di-share nih. Kan kerja penuh dengan tekanan, harus sabar. Aduh, ini kapan kelarnya, nggak kelar-kelar, kapan gilirannya kita take gambar kan itu kan juga butuh kesabaran yang luar biasa gitu ya. tuh Itu resepnya apa nih? resepnya yang pertama cari kesibukan lain yang lebih bermanfaat positif Mm, dan yang paling terpenting adalah jangan sampai salah cari pergaulan. Cari teman yang benar-benar teman bermanfaat karena rata-rata itu orang yang salah pergaulan, salah kehidupan, melenceng mm, itu karena teman. mm. Kan ada peribahasanya, ketika kita berteman dengan penjual parfum, maka kita akan wangi parfum, Ketika berteman dengan penjual minyak akan bau minyak. bau minyak. Ya kayak gitu. Mm, Dan alhamdulillah di circle pertemanan saya, alhamdulillah orang-orang baik semua. Paling pun cuma nongkrong ngopi, kita suka ngeluarin ide, apa nih yang mau kita bikin buat besok. Miras pernah? Enggak, Sama sekali nggak pernah sama ya. sekali saya enggak Paling minum. banter rokok ya. Rokok sama kopi saya. Paling itu aja ya. Paling itu aja. Menongkrong yang paling asyik rokok dan
kopi. Oke. Itu yang paling penting tuh, milih temen tuh harus hati-hati. Berarti bisa disimpulkan bahwa mau apapun profesi kamu, yang penting circle pertemanan kamu tuh baik gitu ya. Itu pasti Betul. akan memberikan efek yang positif. Betul. Nah, selain itu apa lagi? Kalau menurut Bongki nih, teman-teman di apa ya, teman-teman artis atau aktor yang akhirnya terjebak di dalam penyalahgunaan narkoba itu, kalau menurut Bongki kenapa itu? Kalau menurut saya ya itu karena pengaruh dari teman-temannya. Mhm. Terus mungkin karena sempitnya pergaulan mereka. Mereka mungkin bukan ini ya. Mereka mungkin tidak mendapatkan teman-teman yang mempunyai aura positif. Mhm. Itu ya kadang gini. Kita ya, maksudnya di lingkungan kami, di lingkungan entertain, artis, kadang teman kita itu pengen ngedeketin kita. Tapi mereka justru malah canggung. Wah, dia udah jadi artis. Padahal enggak kayak gitu. Kalau saya sendiri ya situ kan dari dulu teman saya. Mhm. Kenapa harus canggung? Ya kita biasa aja kok. Saya begitu tuh bukan untuk pamer atau sombong, kerja. Tapi rata-rata ya kayak gitu atau ada masalah lain biasanya di kehidupannya sendiri. Contoh broken home Mhm, mhm, atau berantem sama pacar. Itu ada. mhm. Kadang seperti itu. Akhirnya mereka tidak punya pikiran yang lebih jernih, larinya ke obat-obatan Karena salah nggak ada satunya. alternatif lain ya yang Ya, bisa mereka kerjakan gitu. ya seharusnya kalau memang mereka berpikir panjang, berpikiran positif, Mhm. ya kenapa harus lari? Ke narkoba ya, Betul, padahal masih banyak. banyak yang bisa digali Masih sebetulnya ya. banyak yang digali. Kalau sekarang lebih enak lagi, zamannya game. Lari aja ke game. Udah game aja ya. Game aja. Sekalian langsung masuk jadi atlet game Iya, online itu. e-sportnya banyak banget ya. E-sport, wah luar biasa. Menghasilkan lah, Menghasilkan. terus nama kita juga bisa terkenal. Betul sekali. Apalagi udah masuk ke dalam ini ya, ke Manajemennya dia. manajemen. Itu lumayan loh, teman saya pernah ada yang cerita nih. Emang kamu bayarannya berapa? Lumayan, sekali main bisa 1 juta. Lumayan banget sekali main gitu. Coba bayangkan kalau tiap hari main. Iya, Berapa? lumayan kan? Iya, bukan lumayan lagi sih menurut saya, itu udah lebih dari, ya maksudnya kalau memang kita bisa membelanjakan itu dengan bijak pasti cukup lah ya. Ya. Dan apalagi rata-rata kalau mereka terjebak di narkoba, Mm. gabut. Ah, Aduh, gabut, oke, gua ya, ngapain ya, nih? ya, ya. Pas lagi nggak ada kegiatan syuting, bingung Ya, ngapain. bingung. Kemudian ketemulah sama teman yang pemakai. Yes. Itu bahaya. Mereka mulai terjebak dari situ. Apalagi misalkan mereka tahu kita ini kerja di entertain, mereka tahu ngejar duitnya. Karena mereka kan kayak penjual itu nyari duit, Betul. ya kan? Mm, Kita nyari kesenangan. Padahal menurut mereka juga belum tentu make kan. mm, mm. Itu bahaya banget. Dan bahkan sebetulnya kalau menurut saya pribadi, untungnya juga nggak ada. Satu, narkoba obat-obatan itu nggak murah, Mahal, bener, mahal bener kan? banget. Heeh, Mahal kan? banget. Mahal. Satu. Kedua, kalau ketangkep mahal juga. Jangan dilanjut. Iya kan? Ya maksudnya nggak ada untungnya gitu loh. Buat apa? Ya, kalau ketangkap yang jelas urusannya panjang. Urusannya panjang. Pokoknya kalau udah ketangkap nggak mungkin sejahtera. Ya. Karir terutama udah anjlok. Karena memang ibaratnya kalau sudah berurusan dengan pihak berwajib itu adalah aib gitu ya. Ah, itu dia. Namanya sudah, aduh ini sudah pernah berurusan dengan pihak berwajib, nggak dipakai lagi ya. Iya, naujubillah jangan sampai Yes. teman-teman saya terjerumus ke situ lagi. Dan rata-rata tuh aduh kenapa orang-orang entertain lagi. Iya. Bahkan yang sudah satu atau dua kali ketangkep kena lagi. Kenapa harus ke sana? Mm-mm. Gitu loh, coba cari aktivitas yang lebih bermanfaat. Tapi kalau dalam pengamatan Bongki biasanya mereka ini oke lah mungkin jadi sasaran bandar lah atau pokoknya orang yang jual narkoba lah. Betul. Tapi ada faktor gaya hidup nggak? Gaya hidup sebetulnya ada juga. Mm-mm, Contoh sebetulnya ada bahasa kayak rokok. Ah, lo nggak keren kalau nggak ngerokok. Mungkin ya itu mereka pakai juga bahasa itu. Cuma saya nggak tahu karena memang saya tidak pernah bergaul dengan circle pertemanan seperti itu. Mungkin ada bahasa seperti itu. Karena mungkin teman-temannya pemakai. Mm-mm, Kita datang sebagai orang baru. Mungkin digituin juga. Ah, lo nggak pakai nggak keren. mm-mm, Keren juga dari mana? betul. Yang ada jadi Habis badan, betul nggak? habis. Betul. Dari kesehatan juga kan? Ya gitulah. Oke. Terus selain gaya hidup ada lagi nggak menurut Bongki kira-kira teman-teman entertain yang ya akhirnya jatuh ke dalam penyalahgunaan narkoba itu? Pelarian. Pelarian. Kenapa mesti harus pelarian? Mereka kan enak ya. Wah, banyak penggemar, dikejar sana sini gitu ya. Oh, minta tanda tangan, foto-foto, selfie tiap kali orang ketemu kan. Ya. Kenapa?
Itu Kok akhirnya mungkin menurut kita selaku fans. Wah, oh, enak dia banyak panggung, banyak fansnya. Tapi setelah pekerjaan kita selesai, mhm. pulang ke rumah, pulang ke apartemen, sepi. Dah, Siapa yang mau nemenin? heeh, Contoh, vokalis dunia, mhm Linkin Park. mhm, Kenapa harus bunuh diri? kesepian. Kesepian. Padahal fansnya Seluruh dunia? seluruh dunia. Kenapa dia bisa merasa kesepian? Itu Mhm, yang tidak bisa dia dapatkan kepuasan batin itu. Sahabatnya ada. Ibarat kata, gua mau nemenin lu fans, tapi kok kenapa lu kesepian? Nah, itu. Dia memilih cara dengan bunuh diri. mhm Teman-teman yang lain memilih jalannya dengan obat-obatan. mhm mhm. Fatalnya ya bunuh diri. Itu yang teman-teman kita rasakan. Contoh ada yang namanya ketika kita lagi naik deh. Bagus kan. Wah, disanjung-sanjung, dipuji-puji. Tapi ketika kita no job, non job, Mhm stres. Biasanya kita dikenal, mhm. ini nggak ada job, di kamar aja, di rumah aja. Itu kita merasakan namanya sindrom. Mmm, sindrom apa ya namanya ya, Sindrom apa ya? Kalau kita terkenal terkenal tuh, oh, wah tuh terkenal luar terus habis biasa itu tuh jatuh gitu ya? betul petantang petenteng tuh. Mhm Kita mhm lagi masa-masa jayanya tuh, gua dipoto, gua mhm. dimintain tanda Dapat tangan. privilege di mana-mana, mau Betul, masuk klub gratis, mau ke sini gratis gitu betul. kan, Tapi ketika kita non job, turun siapa yang mau ngakuin kita? mhm Nah, salah satu titik dropnya seorang entertainer, ya salah satunya di situ. mhm. Contoh apalagi ketika pandemi Pandemi 2 ya? tahun, Oh iya, Bongki ini sebenarnya sempet loh, selama pandemi itu bener-bener gak ada job ya? gak ada job. Nah itu gimana rasanya waktu itu? Luar biasa, sepi. Ya, gimana ya? Gak megang duit lagi dari sumber penghasilan entertainer, Mhm mhm dari entertainment. mhm Dan teman-teman yang lain sama, termasuk director mhm dan mhm. PH-PH juga banyak yang gulung tikar Mmm, karena non job. mhm Yang biasanya kalau kita kan kerjanya per job mhm dan tim-tim yang lain kerjanya harian. Kalau dia kerja, dia dibayar. mhm. Tapi dia nggak kerja, ya nggak Nggak dibayar. dibayar, 2 tahun nggak kerja, gimana apa? ceritanya? Duit dari mana? Duit dari mana? Betul. Akhirnya banyak yang banting setir. Mmm, Teman-teman saya, termasuk saya. mhm mhm Ada yang jadi driver mhm. ojol. Termasuk saya jadi jualan hand sanitizer. Tapi laku keras ya? Alhamdulillah, itulah Allah kalau ngasih rezeki, kalau kitanya yakin, Mhm Allah ngasih jalan. Waktu itu persis saya mau bulan puasa, mungkin tahun 2019 nggak tahu 2020. Nggak megang duit, nggak megang duit sama sekali, nggak ada job dari entertain. mhm. Akhirnya ada usaha, temen nawarin buat jualan hand sanitizer. Alhamdulillah akhirnya ada uang untuk persiapan lebaran. Berarti tetap ya yang namanya kita hidup itu tetap harus pasrah kepada yang di atas. Betul, selain itu ikhtiar dan yakin. Ya, Begitu. oke. Ternyata menarik sekali ya perjuangan seorang Bongki. Sebetulnya sih apa ya, dari perjuangan Bongki ini kita bisa tahu loh bahwa sebetulnya ya namanya manusia tuh semua harus selalu berusaha dan berpasrah diri kepada yang di atas. Jangan justru di saat kita sedang mengalami kesusahan atau kesulitan, larinya ke menggunakan narkoba. Aduh itu Ya, malah tambah betul, susah ya, betul. bukannya menemukan jalan keluar tapi justru malah kita menemukan kesulitan yang ya lebih sulit lagi Iya, dibandingkan kesulitan yang kita hadapin. iya malah udahnya kita susah, Mhm. nambahin lagi susah, ya makin susah. Berarti memang betul juga ya yang namanya circle pertemanan itu memang penting banget ya. Penting banget. Satu lagi, Apa? jangan lupa Mhm. Apa? agama, Ya, teman, agama, keluarga. keluarga itu penting. Oke, penting banget. Ya, Pungki sekarang sudah berkeluarga? saya sudah berkeluarga, Anak? anak 2, Anaknya 2 masih kecil-kecil ya? masih kecil. Yang pertama umur 5 tahun, Mhm. yang kedua umur belum 2 tahun. Wah, bener-bener deh masih butuh perjalanannya masih panjang itu. Betul sekali, Mhm. insya Allah yakin. Oke. Nah, Bongki sekarang ngobrolin tentang silat nih. Oh iya, Sebetulnya Bongki tuh kenapa sih udah wah kan enak nih jadi bintang iklan, terus akhirnya kok menerima juga gabung di silat, kok jadi akhirnya penggiat silat gitu, kenapa? jadi itu awalnya mungkin saya tertarik karena silat itu sebenarnya bukan hanya olahraga, Mhm. tapi ada seninya. Oke. Ya, berbeda ya dengan tinju, Mhm mhm. sama juga olahraga olahraga apa ya, fighting. Mhm. Tapi kalau kok silat ini ada seninya gitu. Itu yang bikin saya menarik.
nggak cuma sekedar adu otot, adu Betul, kekuatan, betul tapi sekali. ada seninya ya. Ada seninya. Makanya kenapa gerakan silat itu kayak begini, Mhm. ya kan? Mungkin kalau olahraga yang lain begini, ya karena untuk fighting. Gini ya. Tapi kalau silat kan berantem, Defense gitu ya. ya defense. Kalau silat kenapa seperti ini tangannya? Ada Atau keindahan. begini, atau begini. Karena itu juga bagian dari seni, Mm-mm. ya kan? Kayak tarian jaipong, tangannya begini, persis. Nah itu jadi membuat saya tuh lebih menarik memilih olahraga pencak silat. Itu karena olahraga yang dibarengi dengan seni. Ini serunya kita punya Indonesia olahraga pencak silat ini. Karena mereka juga nih olahraga pencak silat ini terbagi dua. Ada yang fighting dan ada yang seni. Itu kalau yang seni itu kita nikmatin banget. Tahu lagu keroncongan atau lagu-lagu Betawi angklung itu masuk banget buat dipakai dengan jurus-jurus silat. Bisa juga ya ternyata ya. Bisa, Oh, baru tahu bisa. deh. Kadang kan kalau kita suka lihat gambang kromong, tahu gambang kromong? Ya, Musik Betawi. Heeh. Nah, gambang kromong itu adalah musik yang dipakai untuk silat Betawi. Mhm. Itu banyak banget bisa kalian lihat di YouTube. Itu gambang kromong. Itu wah enak banget. Kalau saya itu kalau udah dengar gambang kromong itu bawaannya udah Pengen gerak pengen aja gerak gitu ya. aja. Dan geraknya bukan gerak Bukan gerak lari, silat ya. tapi bener gerak silat. Gerak silat ya. Gerak silat Oke. gitu. Terus sekarang tergabung di perguruan apa nih? Kan banyak tuh silat Ya. perguruannya. Saya masuk di perguruan namanya Putra Setia. PSN ISMD Putra Setia. Perguruan Silat Nasional Ikatan Seni Membela Diri Putra Setia. Kalau sama Iko Uwais itu sealiran nggak tuh? Beda. Beda. Kalau Ukwais itu dia lebih ke silat dari daerah Minang. Kalau saya kan memang adanya di Jakarta. Jadi pencak silat itu memang menarik ya, berbeda dengan olahraga lain kayak taekwondo atau karate. Jadi pencak silat itu memang mempunyai guru besar masing-masing. Jadi guru besar itu adalah orang yang mempunyai ilmu pencak silatnya. Mungkin semacam ilham atau apa yang datangnya memang dari Tuhan, dari Allah, dari gerakannya. Jadi banyak gurunya, makanya di silat itu perguruannya banyak. Ada yang alirannya Cimande, ada yang Betawi, ada yang dari Minang. Itu luar biasa banyaknya, Mbak. Dan mereka itu bukan orang-orang sembarangan. Orang-orang guru besar pencak silat itu bukan orang-orang sembarangan. Yang memang orang-orang punya keilmuan dari dunia dan akhiratnya itu nggak sembarangan. Karena dari kepribadiannya pasti mereka yang taat dengan agama. Oke. Itu luar biasa itu. Sebetulnya kalau di apa ya? Selain kita harus mencari circle pertemanan yang positif, selalu ingat sama Tuhan, selalu ingat sama keluarga, cari aktivitas yang bisa memberikan efek positif. Betul sekali. Salah satu contohnya Salah kalau Bongki satunya adalah pencak silat. Bongki memang pencak silat ini kan menggali budaya-budaya asli Indonesia ya. Betul. Jadi meskipun tapi bangga juga ya kita sama pencak silat ya karena Bangga, betul. menjadi salah satu kejuaraan sudah masuk di dalam UNICEF, Asian Asian Game. Game, Ya, dan pencak silat itu sudah masuk UNICEF, diakui oleh diakui oleh dunia dunia. Alhamdulillah, sebagai warisan asli budaya budaya Indonesia. Ya meskipun Malaysia juga punya ya. Ya, kalau Malaysia tuh lebih ke silat, nggak ada Oh, pencaknya. nggak ada pencaknya. Nggak ada ya? pencaknya. Emang bedanya apa? Silatnya aja dengan pencaknya nih. Kalau silat itu mungkin karena memang mereka Melayu, sama dengan Sumatera. Kalau di Minang itu yang saya dengar itu namanya justru bukan pencak silat, lebih ke sile. Silat berasal dari silat Karena kalau kita bahasa bahasa Indonesia. Melayu ya? Ya, betul, bahasa Melayu. Mungkin kedekatan mereka sesama orang Melayu antara Sumatera dengan Malaysia. Mungkin dari situ asal usulnya mereka akhirnya ngambil namanya sile atau silat. Kalau di kita Indonesia adalah pencak silat. Jadi pencak itu bahasa orang Jawa sebenarnya. Ayo pencak dong. Pencak tuh maksudnya tampil. Cak tak tak tak. Nah, itu pencak. Jadi pencak silat, gabungan antara misalkan dari bahasa Jawa dan bahasa Sumatera. Jadilah namanya pencak silat. Dan ini yang menarik, nggak cuma di Sumatera dan di Jawa. Di Bali pun ada.
Saya kurang tahu alirannya apa ya. Mhm mhm. Dan ini kemarin mereka itu hadir kontingen dari Bali itu dalam acara BNN BNN Cup Cup ketiga, luar biasa. Jadi, Sobat Smart, kebetulan saya kan dari BNN Kota Depok ya. Kami bekerja sama dengan perkumpulan silatnya Bang Bongki ini menyelenggarakan kejuaraan pencaksilat nasional dan sudah penyelenggaraan yang ketiga. Wah, luar Sebetulnya biasa. udah 5 kali ya kalau Seharusnya. karena Covid ya Iya, sebetulnya ya. betul. Jadi yang ketiga dan itu yang datang dari Bali, terus Dari dari Bali, Madura. Ngawi, Madura. Jadi Wah, Jabodetabek itu turun pokoknya semua. bisa jadi di luar Pulau Jawa juga ada yang datang. Ada yang datang. Bisa dibilang nih eventnya sudah tarafnya nasional ya. Saraf nasional, betul sekali. Oh, Luar biasa. Dengan peserta 1.800. wow, 1.800. Banyak. Banyak banget ya. Luar biasa. Oke, dan Ini, pasti nanti ke depan kita tetap akan kerjasama ya. ya betul. Ini agenda tahunan. Kalau saya itu memang kalau di event pencak silat itu namanya Gosilat. Ya. Gosilat itu IO pencak silat. Khususnya yang ada di Depok itu alhamdulillah kita yang megang. Dan agenda utamanya adalah BNN. Cup. BNN Cup. Luar biasa. Ya, begitu Sobat Smart. Jadi dalam untuk mencegah penyalahgunaan narkoba itu sebenarnya tidak melulu hanya dengan yang namanya apa ya penyuluhan, tapi kita juga bisa loh menyalurkannya lewat kejuaraan, kemudian juga lewat event-event yang tentu sifatnya lebih menggali sportivitas, lebih menggali bagaimana sih agar kita bisa menyalurkan energi kita menuju kegiatan yang lebih positif lagi. Jadi tidak hanya dengan ya hanya itu aja, atau mungkin hanya kalau sudah putus asa bingung mau kemana akhirnya menyalahgunakan narkoba. Seperti contohnya Bang Bongki ini. Jadi dia tidak terlena dengan dengan ketenarannya sebagai bintang iklan, tapi juga Bongki berusaha mencari bagaimana sih aku mencari aktivitas lain agar bisa ya nggak bosen ya, Ya, betul. nggak jenuh gitu ya. Oke, Bongki ada pengalaman nggak mungkin dengan eh, penyalahgunaan narkoba? Mungkin Mungkin teman atau ada temen yang mungkin terjerumus kayak gitu ya, ada beberapa orang. Mungkin ada yang dari ganja, ada yang dari narkotika. Ya, akhirnya mereka semuanya menyesali perbuatan itu. Mereka sadar, loh gunanya juga apa? Makanya kayak gitu. sadar kalau udah susah ya. Iya, sadar kalau sudah ketangkep. Dari situ, loh iya ngapain? Heeh. Gitu kan? Ngapain harus terjerumus kayak gini? Dan akhirnya ya itu jadi aib keluarga. Nggak ada bagus-bagusnya lah. Kalau kita sudah main barang-barang kayak gitu, nggak ada bagus-bagusnya, ngapain? Mendingan kalian itu nyari yang lebih bermanfaat. Karir lah, nyari duit lah, yang penting nyari duit aja, nyari duit. Dan halal ya. Iya, nyari duit yang halal, nyari duit aja mendingan, ngapain kayak ngojek apa kayak. Ya kan lebih seru, punya kenalan jadinya kan, ketimbang main barang begitu buat apa? Duitnya habis. Iya kan? Badan habis, otak habis, sudah. Udah gak ada gunanya lah ya. Nggak ada pokoknya. gunanya. Nggak ada baik-baiknya lah. Nggak ada baik-baiknya, buat apa? Tinggalin aja yang begituan. Nyari temen yang banyak, pergaulan yang banyak, cari temen yang asik. Udah. Oke deh. Oke Bongki, karena sudah lumayan lama kita ngobrol ya. Oh iya, nggak kerasa ya. Seru ini, Mbak. Ayo lagi perpanjang. Kalau ngobrol sama Bongki tuh nggak ada habis-habisnya. Ada aja yang bisa digali ya. Jadi Sobat Smart, sebetulnya agar kita bisa menjauhi penyalahgunaan narkoba itu simpel aja ya. Yang pasti yang pertama kita harus mencari circle pertemanan yang positif. Jadi ibarat kata apabila Sobat Smart semuanya bergaul dengan penjual parfum pasti akan harum baunya. Tetapi apabila bergaul dengan penjual minyak pasti akan bau minyak gitu ya. Ibaratnya apabila kita berteman dengan orang yang positif, pasti kita juga akan menjadi orang yang positif. Kemudian yang kedua, ingat sama yang di atas. Apapun profesi kamu, kalau kamu menjalannya dengan ikhlas, pasti semuanya akan dicukupkan oleh yang di atas. Kemudian yang ketiga, apa Bongki? Apa ya? Peran keluarga ya. Oh iya, peran keluarga, Peran betul keluarga sekali. penting Perhatian banget. dari keluarga. Perhatian dari keluarga. Jadi yang namanya keluarga itu penting. Kita harus menjaga keharmonisan di dalam keluarga, karena keluarga apabila kita dari susah-susah, kita ada lagi sedih, kemana lagi kalau nggak datangnya keluarga ya Bongki Betul ya. sekali. Gitu. Jadi Sobat Smart semuanya, demikian pembicaraan obrolan saya dengan Bongki Aditya, dan terima kasih, sampai jumpa di episode yang lainnya. Sampai jumpa.